Bertemu kembali dengan saya dalam video pembelajaran mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup yang pada kali ini akan saya sajikan tema ancaman lingkungan sosial. Mengapa tema ini perlu saya sampaikan? Karena kita semua tahu bahwa lingkungan sosial, tempat individu bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama individu yang lain, bisa mengancam keberadaan dan eksistensi setiap orang. Bagaimana bentuk ancaman lingkungan sosial yang paling bisa terlihat? Mari kita bahas dalam video kali ini. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan mengenai ancaman lingkungan sosial, terlebih dulu kita akan melihat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dari topik ini. Kompetensi dasar yang akan kita wujudkan adalah kita bisa menganalisis ancaman lingkungan sosial terhadap kehidupan. Sedangkan untuk bisa mencapainya, ada indikator pencapaian kompetensinya, yaitu menjelaskan pengertian konflik, karena konflik merupakan salah satu penyebab lingkungan sosial itu menjadi terancam. Maka kita akan belajar banyak hal mengenai konflik. Kemudian indikator yang kedua adalah menjelaskan penyebab dan jenis konflik sosial. Yang ketiga, memberi contoh akibat konflik sosial. Dan yang keempat, menganalisis alasan konflik sebagai sebuah ancaman atau suatu ancaman. Mari kita mulai satu persatu untuk dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Kita mulai dari pengertian konflik dan konflik sosial. Konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Sedangkan konflik sosial artinya suatu kondisi di mana terjadi huru-hara atau kerusuhan atau perang atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku ataupun organisasi tertentu. Jadi konflik itu sifatnya umum, sedangkan konflik sosial itu bersifat terbatas pada kelompok masyarakat, golongan, suku atau organisasi. Kemudian kita harus menyadari bahwa Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman suku, bahasa, agama, ras, etnis, dan golongan itu paling rawan terjadi konflik, sehingga kita sebagai warga negara Indonesia perlu mewaspadai hal-hal tersebut agar seminimal mungkin memicu terjadinya konflik. Apa saja penyebab konflik itu? Mari kita lihat. Penyebab yang pertama adalah perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Sebagai contoh di sini pasangan suami istri atau calon pasangan suami istri. Masing-masing pasti punya pendirian, punya perasaan yang ingin dipertahankan atau yang ingin terus dijaga. Ketika pendirian dan perasaan itu berbenturan dengan pendirian dan perasaan orang lain, yang meskipun itu pasangannya, itu bisa memicu terjadinya konflik. Maka kita harus mengontrol diri kita supaya sebisa mungkin terhindar dari konflik dengan orang lain, bahkan orang yang berdekat dengan kita. Yang kedua, adanya perbedaan latar belakang budaya yang membentuk pribadi-pribadi yang berbeda juga. Setiap kita dari kecil sampai menjadi dewasa dibentuk kepribadiannya oleh budaya masing-masing. Yang lahir di desa beda dengan yang lahir di kota. Yang lahir di dalam keluarga yang mampu tentu berbeda juga dengan mereka yang dilahirkan dengan latar belakang serba terbatas perekonomiannya. Nah, karena budaya itu membentuk pribadi, maka ketika perbedaan tersebut dihadapkan dengan orang lain yang berbeda budaya, bisa memunculkan konflik. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Nah, kepentingan ini tentu sangat kompleks di dalam masyarakat, di mana masyarakat itu
masing-masing punya kepentingan yang berbeda-beda. Misalnya seorang pedagang kaki lima punya kepentingan untuk mendapatkan penghasilan, tetapi di sisi yang lain pemerintah melalui Satpol PP punya kepentingan untuk menjaga supaya jalur-jalur jalan tertentu menjadi lancar, tidak ada pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar misalnya. Nah, kedua kelompok masyarakat tersebut punya kepentingan yang berbeda dan akhirnya kadang terjadi konflik antara para penjual pedagang kaki lima dan para anggota Satpol PP. Itu contoh saja. Yang keempat itu adalah perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Selama masa pandemi ini banyak sekali perubahan-perubahan nilai dan itu begitu cepat sehingga bisa menimbulkan konflik. Misalnya dulu tidak ada pembelajaran online, tiba-tiba diadakan online karena pandemi. Nah, seperti ini bisa memicu konflik di dalam keluarga. Misalnya orang tua yang seharusnya tidak menunggui anaknya yang sekolah, mereka harus menunggui, dan itu bisa memicu konflik antara suami istri, antara anak dan orang tua, dan juga antara anak dengan anak, misalnya rebutan laptop, rebutan HP dan sebagainya. Itu namanya perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak. Ya, begitu penyebab konflik. Kita lanjutkan lagi. Penyebab utama konflik di masyarakat lebih disebabkan oleh kurangnya interaksi dan komunikasi antar individu. Oleh karena itu, yang perlu kita tingkatkan apa? Ya, harus banyak berinteraksi dan berkomunikasi supaya meminimalisasi konflik. Sebagai contoh gambaran begini, ini bukan hanya mewakili sebagai orang kaya atau di sini orang miskin, tetapi ini menjadi gambaran dari orang yang lebih punya otoritas atau punya kekuasaan, dan ini orang yang menjadi bagian wakil dari orang yang mungkin bawahan gitu. Nah, kedua kelompok masyarakat atau individu tersebut perlu apa? Perlu banyak berkomunikasi untuk mempertemukan persepsi, ya, karena beda persepsi itu bisa menjadi sarana kemudian terjadi konflik. Misalnya antara pemimpin dan bawahan, antara orang tua dan anak, antara pemerintah dengan rakyat, itu kadang beda persepsi, sehingga perlu banyak berinteraksi dan berkomunikasi agar terhindar dari konflik. Yang ketiga itu adalah jenis-jenis konflik. Menurut seorang ahli bernama Dahrendorf, jenis konflik meliputi konflik intra-pribadi, misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi lainnya. Misalnya dua orang suami istri dokter semua. Mereka punya peranan dalam pekerjaan mereka, dalam menangani pasien, tetapi mereka juga sebuah keluarga dengan anak-anak mereka. Kira-kira dengan keduanya menjadi dokter, ada enggak konflik intrapribadi mereka? Contoh lah, misalnya mereka harus menangani pasien yang kena COVID, di sisi lain mereka harus menjaga anak mereka supaya tidak terkena COVID. Pasti muncul itu konflik intrapribadi dalam diri kedua orang dokter ini. Mereka harus memprioritaskan pasien atau mengutamakan anak-anak mereka, karena itu jelas di dalam diri mereka. Di satu sisi mereka harus menangani pasien dan itu tugas kemanusiaan, tetapi di sisi lain mereka juga tidak ingin anak-anak mereka tertular COVID. Diri mereka juga tidak mau tertular COVID. Oleh karena itu, ya inilah yang namanya konflik intrapribadi. Yang kedua, jenis konflik yang kedua adalah antar kelompok. Misalnya antar geng, antar keluarga, antar sekolah, dan lain sebagainya. Kayak tawuran seperti ini, itu pasti bisa karena ya salah paham antar individu bisa, yang kemudian memicu satu kelompok pemuda yang saling konflik ini. Kemudian bisa antar sekolah, bisa juga antar masyarakat atau antar kampung. Itu antar kelompok. Yang ketiga, konflik antar kelompok terorganisir dengan tidak terorganisir. Misalnya pendemo ini dengan aparat kepolisian, mereka sama-sama massa, ya. Yang massa polisi itu adalah terorganisir, yang pendemo ini ya pengertian tidak terorganisir itu artinya mereka hanya sesaat saja. Mungkin tetap ada
core labnya ya, koordinator lapangannya tetap ada yang mengatur, tetapi mereka hanya sementara itu ya. Tapi kalau polisi kan jelas terorganisir secara formal. Yang keempat itu adalah konflik antar satuan nasional, misalnya antara instansi pemerintah, polisian dengan KPK, DPR dengan pemerintah, itu juga kadang ada konflik. Seperti dulu terjadi KPK melawan polisi ya, KPK yang hanya beberapa anggotanya dianggap sebagai cicak, kemudian kepolisian yang sudah ada lebih dulu itu dianggap sebagai buaya, maka sampai ada logo saya cicak berani lawan buaya. Itu banyak pendukung KPK yang kemudian membuat stiker ini ya, dan logo ini ya, saya cicak berani lawan buaya ini. Ini jenis-jenis konflik di masyarakat ada 4. Kita lanjut ke yang keempat, hasil dari sebuah konflik. Konflik itu bisa berdampak meningkatnya solidaritas in group ya. Jadi kelompok yang satu grup itu biasanya makin solid. Terus yang kedua, keretakan hubungan antar kelompok yang konflik ya, jelas misalnya kelompok A dengan kelompok B konflik ya, otomatis hubungan mereka menjadi retak. Yang ketiga, perubahan kepribadian pada individu ya, yang dulunya mungkin tidak garang menjadi orang yang garang ya, karena sering diprovokasi, itu bisa juga, itu merubah kepribadian. Terus yang keempat, merusak benda dan bahkan bisa menghilangkan nyawa atau jiwa manusia ya. Apabila terjadi konflik yang cukup berat sampai terjadi perang atau tawuran, bisa mengancam jiwa manusia. Yang kelima, adanya dominasi atau penaklukan pihak dari yang menang ya. Otomatis ini ya, pihak yang menang akan mendominasi, mengatur, bahkan menaklukkan pihak yang kalah. Ini hasil dari konflik itu. Yang kelima, konflik sebagai ancaman lingkungan sosial. Konflik sosial merupakan ancaman lingkungan sosial terhadap kehidupan karena dampak luas dari konflik adalah kerusakan kehidupan yang tidak secara aktif terlibat dalam konflik. Ya, orang yang sebenarnya tidak tahu menahu penyebab konflik dan ikut konflik itu mereka bisa terdampak dari adanya perseteruan ya, mungkin menjadi tidak tenang hidupnya, menjadi terganggu aktivitasnya dan sebagainya. Yang kedua, konflik perang membawa derita anak-anak dan banyak orang tentunya, tidak hanya anak-anak, tetapi memang anak-anak kecil yang tidak paham tentang apa yang terjadi, biasanya mereka menjadi trauma, bahkan ketakutan. 3, contoh sengketa tanah dilampiaskan dengan mencabuti tanaman padi bisa mengakibatkan gagal panen misalnya. Orang yang konflik itu kan kadang nalarnya tidak dipakai ya, tidak ada kesalahan pada tanamannya dirusak ya, tanaman itu menjadi korban gitu. Yang keempat, saat konflik berlaku psikologi massa, mudah terpancing emosi sehingga tidak mampu mengendalikan jiwa individu, tidak dapat memikir akibat yang dilakukan, dan akhirnya penyesalan sering disampaikan bila kembalinya jiwa individu yang normal. Inilah efek psikologis yang terjadi. Dan yang kelima, sering pula menyisakan dendam baru akibat konflik tersebut. Ya, ini yang berbahaya. Kalau dendam itu tidak diredam, bisa berdampak lebih parah. Baik, kita sebelum mengakhiri, ada pesan-pesan penting supaya kalian ingat-ingat dan lakukan. Banyaklah berkomunikasi dengan orang lain supaya terhindar dari konflik. Terus yang kedua, tanyakan dan konfirmasikan apabila merasa belum jelas. Karena sumber konflik itu biasanya salah paham. Maka apabila kita belum merasa paham, belum jelas, harus bertanya atau mengkonfirmasi supaya terhindar dari salah paham tersebut. Yang ketiga, jangan suka menilai pihak lain secara subjektif ya. Subjektif itu berdasarkan penilaian diri kita, karena itu bisa berbahaya, sikap subjektif itu. Maka harus melihat secara objektif. Dan yang terakhir, kendalikan emosi, gunakan akal sehat ya. Manusia boleh panas hatinya, tetapi pikirannya harus tetap dingin. Supaya apa? Supaya terhindar dari provokasi orang lain, intimidasi orang lain, karena itu membahayakan kalau kita tidak bisa menggunakan akal sehat kita ya. Begitu yang bisa saya jelaskan kaitannya dengan ancaman lingkungan sosial. Semoga Anda tetap bersemangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan, dan kita berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa kembali.